Anak-anak sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Sebelum kami memberikan pemaparan hak dan kewajiban tata tertib sekolah, kami memperkenalkan diri. Nama Imadi Suwarten. Di sekolah kami selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang sehari-hari sebagai guru BK. Ya, usia baru 54 tahun, masih sangat muda. Saya kira demikian perkenalan awal. Nanti saatnya kita akan saling mengenal lebih dekat. Ya, untuk bisa menerima bergabung. Apabila belum kenal maka katanya tidak sayang. Sekarang sudah kenal, mari kita saling menerima informasi untuk kebaikan kita bersama. Anak-anak sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian yang berada di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Semangat pagi. Ya, anak-anak. Karena ini adalah hal yang pertama kita melaksanakan pembelajaran virtual daring, mungkin sedikit kaku dan aneh, tapi ini adalah pembelajaran masa depan. Yang pertama yang perlu kita waspadai, selalu jaga sehat. Ya, protokol kesehatan tentang COVID-19 harus tetap kita laksanakan dimanapun berada. Waspadai, karena semua orang bisa menularkan. Ya, kita tidak tahu siapa teman OTG, orang yang tanpa gejala bisa menularkan virus. Maka dari itu selalulah jaga diri dengan baik. Pertama, selalu pakai masker dimanapun berada. Yang kedua, cuci tangan lebih sering, jaga jarak sehat, physical distancing, ya, waspadai keramaian. Baik anak-anak, mengawali kegiatan hari ini, kami akan mengantarkan hak dan kewajiban selaku siswa. Barangkali anak-anak menyadari karena kita berasal dari sekolah yang berbeda, SMP yang berbeda, barangkali ada tata tertib dan aturan yang sedikit berbeda. Ya, untuk menyamakan persepsi, setelah kita berada di SMK Negeri 4 Denpasar, maka disiplin ini wajib dilaksanakan. Ya, anak-anak, barangkali kata kunci kita pertama adalah kelebihan daripada SMK Negeri 4 Denpasar ini adalah disiplin. Disiplin merupakan kompetensi yang paling dasar. Orang bisa berhasil bukan karena pinter, tapi karena disiplin. Maka dari itu sedini mungkin SMK Negeri 4 Denpasar akan menata disiplin anak-anak. Ya, inilah yang pertama, tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan. Perilaku siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama, ketika nanti pembelajaran sudah normal, apakah new normal atau normal sekali, yang pertama, kegiatan sekolah 10 menit, anak-anak sudah berada di sekolah sebelum bel berbunyi. Ya, 10 menit. Kami hitung dari tempat parkir, karena tempat parkir sekolah kita ada di luar, ada di dalam. Yang di luar ada di lingkungan Banjar Kedaton, yang di dalam ada di tetangga kita, dan ada beberapa anak yang ada izin ke sekolah karena bertugas. Yang kedua, siswa mendapatkan tugas kebersihan, pelaksanaan 7K. Ya, barangkali ini adalah nanti ada piket sebelum pembelajaran dimulai. Silakan yang ditunjuk sebagai piket menata kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Yang ketiga, siswa yang terlambat sebelum masuk ke dalam kelas, bagi yang terlambat harus menyerahkan surat keterangan terlambat. Tidak ada siswa yang terlambat 5 menit nyelonong saja ke kelas, lewat belakang, lewat samping, tidak ada. Semua terkontrol dengan baik.
Ya, karena di sekolah ada gerakan disiplin sekolah. Beberapa ibu guru nanti akan mengecek kita semua agar disiplin sekolah tetap terjaga. Yang keempat, sebelum pelajaran dimulai, siswa melaksanakan puja Trisandia bersama. Puja Trisandia bersama ini kita laksanakan bersama-sama dengan ibu bapak guru yang mengajar jam pertama. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, sewaktu ibu bapak guru masuk kelas, siswa harus mengucapkan salam sesuai dengan waktunya. Ya, mungkin ibu bapak guru yang mengajar budi pekerti sudah tahu jelas, mungkin boleh salamnya swastiastu. Mungkin guru yang lain cukup selamat pagi, selamat siang. Yang keenam, apabila dalam waktu kurang lebih 10 menit setelah tanda pelajaran dimulai belum ada guru, mungkin suatu hal ada tugas, maka salah satu petugas wajib mohon informasi keadaan guru. Silakan untuk menanyakan di guru piket. Guru piket kita ada di depan, di samping pos satpam. Yang ketujuh, apabila guru berhalangan hadir mengajar, maka siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nanti akan ada yang mengawasi. Ya, manfaatkan ketika barangkali guru berhalangan, kamu bisa belajar membaca, mengerjakan tugas dengan baik. Berikutnya anak-anak, yang ke-8, semua siswa yang mengendarai motor setelah memasuki lingkungan sekolah agar memarkir motornya dengan baik dan sudah kerapiannya tertata. Setelah motor ditaruh di tempat parkir, pastikan yang pakai jaketnya taruh di bagasi, rambutnya disisir, setelah itu menuju ke halaman sekolah. Ya, kita perlihatkan pada masyarakat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang disiplin, rapi. Yang ke-9, anak-anak, siswa dilarang mengeluarkan tempat duduk atau perlengkapan kelas lainnya. Yang harus adanya di dalam, tetap harus di dalam. Tidak ada kursi di luar kelas, apalagi sampai berhari-hari. Yang ke-10, siswa dilarang duduk di kursi guru ataupun di meja belajar. Ya, karena meja belajar kita di sekolah seluruhnya menggunakan kaca. Nanti jangan sampai kaca itu pecah. Kalau kaca itu pecah, maka masalah. Berikutnya adalah hak yang harus diketahui oleh siswa. Yang pertama, hak siswa adalah berhak mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Ya, semua siswa akan mendapatkan pelayanan yang baik. Tidak ada yang membedakan antara yang cakep, yang ganteng. Ya, mungkin yang lainnya. Seluruh siswa akan mendapatkan pelayanan yang sama sebaik-baiknya sepanjang tidak melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, ini yang pertama yang harus kita ketahui, karena kalian adalah disamakan di sekolah. Ya, kami tidak membedakan, mungkin kalau dulu NEM-nya tinggi atau dari sekolah mana, kita samakan. Yang kedua, hak siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, kami garis bawahi selama tidak melakukan pelanggaran. Mungkin nanti kalau ada mendapatkan perlakuan lebih, hadiah. Terlambat barangkali menyapu 1 jam pelajaran, ini adalah pembelajaran tambahan. Tidak ada bahasa hukuman, itu adalah pembelajaran tambahan. Siswa berhak memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Ya, prasarana sekolah wajib kita pakai dengan baik. Jangan sampai alat-alat yang ada di sekolah rusak malah karena tidak dipakai. Kalau harus dia ada haus, tidak masalah. Jadi seluruh sarana prasarana kita akan pakai bersama dengan baik, karena untuk peningkatan kompetensi praktek anak-anak. Berikutnya anak-anak,
anak-anak yang punya masalah, mungkin tidak berani mengungkapkan kepada ibu bapak guru, silakan ada kotak saran. Ya, kotak saran ini paling tidak adalah anak-anak yang punya keinginan untuk meningkatkan disiplin atau pembelajaran yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada guru, boleh lewat kotak saran. Ya, nanti kotak saran itu akan Bapak yang membuka. Kita baca masukan apa yang ada dari siswa. Berikutnya ada pertemuan yang mana suara-suara kalian akan tetap didengar, masukan-masukan boleh kita salurkan lewat kepengurusan di pertemuan OSIS. Berikutnya kewajiban siswa, yang pertama patuh pada peraturan sekolah. Saya kira ini sama, dimanapun sekolah kita wajib patuh pada peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah ini adalah mengantarkan anak-anak untuk bisa berhasil. Orang yang berhasil bukan saja yang pintar, tapi adalah yang disiplinnya baik. Yang kedua, hormat kepada kepala sekolah, staf pimpinan, guru, pegawai, tamu sekalipun yang ada di sekolah. Kita belajar saling menghormati, terutamanya untuk petugas-petugas yang ada di sekolah. Kita hormati tamu yang ada ke sekolah. Apabila ada tamu yang kebingungan, wajib kita memberikan salam dan bertanya. Ya, barangkali pertanyaan kita adalah selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, apa yang bisa saya bantu? Ya, setelah tamu menyampaikan saya mau ketemu dengan ibu guru siapa, silakan diantar. Ini yang kedua. Yang berikutnya, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, baik di dalam maupun di luar. Anak-anak, hal yang ketiga ini adalah menjaga nama baik diri sendiri. Karena apabila kalian berperilaku yang negatif, maka sekolah, keluarga tentu akan kena imbas. Perilakumu dimanapun berada, yang pertama ditanya di mana sekolah. Tidak ditanya rumahmu di mana. Tentu yang pertama ditanyakan sekolahnya di mana. Maka dari itu, menjaga nama baik diri sendiri itu sudah berarti menjaga nama baik keluarga, sekolah. Ya, dimanapun kamu berada, selalu ingat berbuat yang baik, berperilaku yang baik, karena akan berakibat kepada diri sendiri dan keluarga. Yang keempat, bertanggung jawab dalam pelaksanaan 7K. Ada keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan, kekeluargaan, dan keringanan. Anak-anak sekalian, sekarang yang tren itu adalah mengurangi sampah plastik. Dimanapun kamu berada, sadarilah bahwa sampah plastik itu akan merusak dunia, merusak habitat. Karena dunia ini kita siapkan untuk anak cucu kita. Ya, kalau di halaman sekolah kita melihat sampah, jangan sampah itu malah ditendang. Silakan dipungut dan ditempatkan di tempat sampah. Ya, orang bijak mengatakan yang sekarang pendidikan lebih menghargai, bisa menghargai sampah. Ya, hargai sampah itu sehingga taruh pada tempatnya. Baik anak-anak, yang keempat itu keamanan, kebersihan, serta ketertiban itu tanggung jawab kita bersama. Mulai dari kebersihan di dalam kelas, di sekitar lingkungan kelas, dan di areal sekolah kita. Malah 100 meter dari lingkungan sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kelima, memiliki sarana prasarana belajar yang lengkap. Anak-anak jangan sampai ke sekolah tidak membawa buku, tidak membawa perlengkapan. Ya, barangkali nanti ibu bapak guru sebagai petugas GDS sekali-sekali akan mengecek sarana prasarana yang kalian bawa. Apalagi membawa benda-benda yang tidak harus sampai di sekolah, seperti rokok atau yang lainnya. Ini nanti akan ada pengecekan sweeping tentang sarana prasarana yang dibawa oleh siswa. Berikutnya
Berikutnya yang keenam, anak-anak, di setiap kelas diwajibkan memilih pengurus kelas. Pengurus kelas terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, dan seterusnya. Ya, anak-anak, di dalam memilih pengurus kelas harus dipilih dengan baik. Setelah dipilih harus diikuti perintahnya. Jangan sampai setelah teman dipilih akhirnya dia stres, karena segala petunjuk, segala arahan kalian menolak. Ya, barangkali nanti semua akan dapat tugas giliran. Maka dari itu di dalam memilih pengurus kelas harus dengan jiwa yang besar. Setelah dipilih, mari kita ikuti. Rincian tugas pengurus kelas diatur dalam MPK. Nanti ada penjelasan tugas pokok dan fungsinya. Berikutnya adalah yang ketujuh, apabila terjadi masalah di antara sesama siswa yang tidak dapat dipecahkan sendiri, harus segera melapor kepada guru, boleh wali kelas atau guru BK. Anak-anak, di sekolah kita tidak ada yang menghakimi sendiri, ya, karena masalah di sekolah adalah masalah pendidikan. Kalau bisa memecahkan, cari solusi bersama, silakan dengan teman. Kalau tidak bisa, silakan laporkan pada guru. Wali kelas adalah orang tua yang terdekat, yang membantu. Yang berikutnya mungkin ada guru BK. Sangat dilarang keras, anak-anak, untuk pemecahan masalah. Apabila ada masalah dengan cara-cara yang tidak sopan, cara-cara yang tidak mendidik, yang itu yang sangat kita garis bawahi. Masalah sekolah kita selesaikan di sekolah, masalah rumah tangga silakan di rumah. Ya, tidak ada nanti anak yang mengundang orang luar karena masalah di sekolah dengan temannya. Ya, awal masalahnya sedikit, tapi karena dia mengundang temannya ada masalah, akhirnya terjadi masalah yang lebih tinggi. Apabila itu terjadi, kemungkinan ada saran untuk dirumahkan. Ya, itu tegas. Karena di sekolah tidak boleh ada kekerasan, ada tawuran apalagi. Ini tidak boleh. Maka koridornya tetap harus koridor pendidikan. Yang kedelapan, mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan. Upacara bendera ini adalah penanaman disiplin untuk belajar berdiri saja selama 15 menit. Mungkin banyak yang tidak mampu. Ya, kegiatan upacara bendera ini wajib diikuti. Tidak ada anak-anak kita yang upacara di lapangan lalu ada yang di pojok-pojok. Tidak ada. Yang pasti semuanya ada di lapangan. Yang nomor 10, berpakaian seragam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Hari Senin dan Selasa kita menggunakan baju putih abu. Rabu dan Kamis kita menggunakan putih-putih. Nanti hari Kamis dan Jumat, hari Kamisnya itu adalah pakaian adat yang sama-sama kita sudah laksanakan mungkin lebih dari 3 tahun. Hari Jumat kita menggunakan pakaian pramuka. Ya, kalau anak-anak yang praktek barangkali hari Jumat mungkin akan menggunakan pakaian pramuka. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan pilihan. Anak-anak kita banyak punya pilihan ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler ini adalah kegiatan peningkatan kompetensi, keahlian. Ya, ada yang boga, misalnya nanti ada kegiatan wajib, ada pramuka, ada floor carving, yang mana kompetensi floor carving ini akan bisa menambah kecakapan hidup yang bisa kita pakai setelah bekerja. Karena beberapa anak kita bisa keliling dunia karena floor carving. Karena pada waktu ekstrakurikuler floor carving dia sangat serius, maka ketika dia tamat, kemampuan floor carvingnya yang bisa mengantarkan dia untuk hidup baik. Diwajibkan ekstrakurikuler, cukup memilih 2 saja, 1 yang wajib kepramukaan, 1 pilihan.
Yang ke-11, turut berperan secara aktif dalam kegiatan OSIS. Barangkali nanti setelah pembelajaran normal kita akan menginput anak-anak yang berbakat untuk ikut di dalam kegiatan OSIS. Nanti akan ada tesnya, ada evaluasinya. Anak yang lulus maka kita ajak di dalam keorganisasian. Yang ke-12, anak-anak selalu belajar dengan giat dan tekun, rajin membaca, mampu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, anak-anak, yang tren sekarang adalah life skill. Selain anak-anak belajar di sekolah, waktu yang ada di rumah tolong dipakai dengan baik. Kecakapan life skill ini adalah kecakapan untuk hidup. Barangkali nanti setelah tamat, kecakapan apa yang bisa kita laksanakan. Belajar dengan giat, dengan tekun, manfaatkan waktu belajar ini. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ke-13, berpakaian yang beridentitas sekolah pada saat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan urusan kegiatan lainnya di sekolah. Anak-anak, digarisbawahi apabila kalian datang ke sekolah, kegiatan tidak belajar formal, diwajibkan tetap menggunakan pakaian sopan. Sopan, bajunya yang sopan, sepatunya yang sopan. Jangan ke sekolah memakai sandal jepit, apalagi sandal jepitnya sandal jepit yang jelek. Ya, ini batasan. Setiap kita ke sekolah diwajibkan pakaian kita sopan. Ya, kalau kegiatan ekstra kita tentu menggunakan identitas sekolah. Berikutnya yang ke-14, anak-anak, selama menggunakan seragam sekolah tetap menjadi pantauan sekolah. Ini maksudnya selama kalian menggunakan pakaian sekolah, dimanapun kamu berada tetap menjadi pantauan sekolah. Walaupun itu di luar sekolah, di luar rumah, perjalanan pulang dari sekolah sebelum sampai di rumah, mungkin kalian mampir di warung, sepanjang identitas sekolah ini dipakai, maka ini tetap menjadi kewajiban. Kami boleh melakukan pemanggilan. Kalau sudah atributnya atribut rumah, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, sekali lagi, sepanjang baju sekolah masih kamu pakai, ada atributnya, tetap tanggung jawab sekolah bertanggung jawab. Yang 15, kegiatan apapun di sekolah wajib menggunakan pakaian yang beretika. Itu saya ulangi lagi, seperti yang di atas tadi. Kalau sudah kegiatan di sekolah, pakai yang sopan. Sopan kita batasi, sepatu alas kaki itu adalah pakai sepatu, tidak pakai sandal jepit. Baik, anak-anak, berikutnya sebelum kita melanjutkan ke perilaku berpakaian, bagaimana anak-anak di rumah? Masih sehat? Masih sehat? Baik, sudah Pak dengar, kamu jawab sehat. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya perilaku berpakaian dan berhias. Hiasan yang boleh dipakai ke sekolah. Ya. Yang pertama, dalam berpakaian seragam sekolah, cara berhias diatur sebagai berikut. Baju sekolah lengan pendek, tidak terlalu pendek, sesuai dengan kelengkapan sekolah. Pendeknya itu ada di lengan, lengannya masih disentuh. Ya, baju sekolah tolong jangan dikecilkan. Nanti kalau ketika kalian sudah menggunakan pakaian sekolah, baju yang kamu pakai dipakai dengan baik, ya, supaya gerakan itu menjadi luas. Jangan dikecilkan sehingga sangat merapat. Celana panjang, celana putih, abu dan pramuka jangan diciutkan. Begitu kamu rubah menjadi ciut, maka kamu bersiap-siap untuk mengganti. Pakaian seragam ini akan kalian pakai selama 3 tahun. Tolong dijaga, dijaga warna dan bentuknya. Celana panjang putra, panjangnya menyentuh mata kaki, tidak terlalu sempit. Kalau dulu trennya cangcuter sekarang sudah nggak laku, tidak laku lagi. Ya, kalau di sekolah, kalau ke sekolah pakailah pakaian sekolah. Kalau nanti di rumah silakan kalian pakai
gaya boleh. Tapi kalau di sekolah tetap koridornya adalah pendidikan. Rok bagi yang putri, modelnya sudah ditentukan, roknya sudah disamakan, warna, bentuk, dan ukuran. Jangan ada yang dicium sampai pantatnya nanti kelihatan sekali. Ya, maka apabila kalian perbaiki dan tidak sopan, bersiap-siap orang tuamu harus membeli lagi. Sepatunya berubah. Ya, sepatu kita menggunakan sepatu pantofel dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Ya, untuk tahun ini karena hari Jumat itu kita menggunakan baju pramuka, maka diizinkan menggunakan sepatu cat warna sopan. Tidak ada warna merah, tidak ada. Kesopanan tetap kita jaga. Ya, ini sepatu pantofel wajib dari Senin sampai Kamis. Hari Jumat itu karena pakai pakaian pramuka, maka diizinkan pakai sepatu cat yang sopan. Khusus bagi yang praktek, maka menyesuaikan. Berikutnya, yang keenam, kemeja, baju kain yang kita pakai wajib dimasukkan dengan rapi. Warna dan bahan sudah ditetapkan oleh sekolah, modelnya. Pakaian olahraga juga sudah ditentukan, kelonggarannya, kesehatannya. Yang nomor 9, pemakaian perhiasan alat kecantikan harus menunjukkan kesederhanaan, tidak berlebihan. Jangan pakai giwang yang gede, sepertinya kalian akan masuk pesta. Ya, berhias sampai warna biru, merah, ini tidak. Ya, disesuaikan. Ini supaya tidak membedakan antara anak yang kaya dan yang miskin. Nanti yang kaya pakai pakaian yang berlebihan, malah yang miskin tidak berani ke sekolah. Kita di sekolah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang nomor 10, rambut siswa dan putra-putri ditata dengan rapi tanpa disemir. Tidak boleh ada semir. Karena anak-anak sekarang yang ada di rumah, saya bisa lihat itu rambutnya agak pirang, itu ada yang merah. Tapi karena belum ke sekolah, maka saya belum tata. Nanti begitu kegiatan ke sekolah, pastikan cukurannya 1,5, 2,5, 1,5. Ya, cukuran rambutnya tidak melewati telinga, yang di belakangnya tidak melewati kerah baju. Saya kira anak-anak juga tahu tentang sopan. Kita selalu patokan kita adalah kesopanan. Untuk pakaian seragam harian tidak mencirikan kedaerahan, ras dan golongan. Ya, pakaian seragam kita samakan. Tidak ada ini pakaian dari Jawa, ini pakaian dari Lombok, ini pakaian dari Sumedang atau dan yang lainnya. Kita samakan pakaian sekolah putih abu dengan yang sudah diberikan di sekolah. Ini menjadi catatan. Ya, anak-anak, tolong menjadi catatan. Untuk pakaian seragam, pakai pakaian seragam yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kecuali hari tertentu yang sudah diizinkan oleh undang-undang. Kecuali hari tertentu yang sudah diundangkan, satu hari Kamis kita menggunakan adat di Bali, purnama, tilem kita menggunakan pakaian sembahyang. Bagaimana anak-anak? Masih sehat? Semangat pagi. Pagi. Jawab. Pagi-pagi 3 kali. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Yang kita masuk ke sanksi-sanksi. Anak-anak, ini yang paling menarik. Kalau yang mau catat atau mau merekam, boleh. Ini yang paling menarik. Yang membuat indahnya SMK Negeri 4 adalah sanksi-sanksi indah. Yang pertama, apabila anak-anak terlambat dari bel masuk,
jam 7.00 bel sudah berbunyi, ada jeda Trisandia. Yang terlambat dari Trisandia, maka inilah terlambat 1 kali sampai 2 kali anak-anak menyapu di halaman. Menyapu dulu 1 jam. Ayo nak, sini kita bantu menyapu. Kalian diberikan kompetensi tambahan, praktek tambahan menyapu. Setelah 1 jam, maka kamu akan diberikan surat pengantar oleh GDS. Ya, guru yang bertugas piket dan petugas GDS diberikan surat baru boleh masuk ke kelas. Kamu terlambat, pura-pura kamu tidak terlambat dan nyelonong ke kelas, sampai di kelas kamu ditolak. Mana surat keterangan terlambatnya? Ya, berikutnya anak-anak, terlambat yang keempat dan kelima tetap bekerja 1 jam, sudah itu surat pengantar ke kelas. Yang keenam kali CS lagi, cleaning service. Di tempatan 3 kalian akan diajak cleaning service selama 3 jam di halaman sekolah. Ya, sampai dengan terlambat berikutnya. Ya, sampai dengan keterlambatan 25 kali. Ya, barangkali yang terlambat 25 kali dalam 1 tahun ini sudah kebanggaan benar. Mungkin sudah tidak cocok berada di lingkungan SMK 4. Ya, karena ini pembelajaran, ada hadiah, ada punishment. Kalau yang baik, hadiah diberikan penghargaan, yang bermasalah barangkali ada punishmentnya. Ya, kalau sampai yang 25 kali yang terakhir, mungkin akan ada anjuran. Ya, mungkin kamu nggak cocok di SMK 4, mungkin cocoknya mungkin di mana. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah absensi. Nah, ini anak-anak. Sebenarnya yang gampang itu adalah anak-anak disiplin sekolah. Sekolah rajin, ya, mengikuti aturan gampang sebenarnya. Bangun pagi, mandi, datang ke sekolah. Apabila bermasalah datang ke sekolah, mungkin tidurnya yang masalah. Ya, tidurmu yang masalah, sehingga bangunnya masalah. Oleh karena itu, apabila hari sekolah, tolong tidurnya dijaga dengan baik. Besok pagi hadir di sekolah dengan baik, dalam keadaan sehat. Ya, siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit, kalau sakit, pemberitahuan ke sekolah. Boleh hanya pemberitahuan. Ya, mungkin orang tuanya nelpon kepada wali kelas, Bu, maaf Bu, anak saya pagi ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit itu mendadak, ya, tidak direncanakan. Kalau sakit sampai 2 kali, wajib mengirim surat pemberitahuan. Sekali sakit, mungkin telepon orang tuanya ke sekolah, nanti kan ada cross check sampai dengan sakit 2 kali, harus disusul dengan surat. Pertama dia menelpon, yang kedua susul dengan surat. Apabila 3 kali tidak masuk, wajib menyertakan surat keterangan dokter. Wajib. Ya, tidak ada anak-anak yang mengaku sakit, sebenarnya dia tidak sakit. Yang ketiga, siswa yang tidak masuk sekolah karena izin. Nah, ini karena izin. Izin itu adalah berencana. Banyak yang salah pengertian tentang ketidakhadiran izin. Apabila kamu punya acara di rumah, mungkin acara adat, besok tidak masuk atau 2 hari lagi tidak masuk, hari ini kamu datangi guru wali kelasnya. Itu namanya minta izin. Lapor dulu, Bu, Pak, saya minta izin besok ada kegiatan adat di rumah. Kamu bikin surat izin, surat itu di ACC dari pihak sekolah. Kalau kalian membuat surat izin dari rumah tanpa ada ACC guru, maka itu sama dengan alpa. Ya. Jadi siswa yang tidak masuk karena izin harus menyampaikan secara lisan dengan membawa surat
wali kelas boleh guru BK. Barangkali nanti akan ada cross check, ya. Nanti ada cross check, nanti benar anak ini. Nanti kalau ada yang menelpon dari rumah, maka sekolah akan ngecek benar nggak ini telepon dari orang tuanya. Berikutnya, apabila ada siswa yang minta izin lebih dari 1-2 hari secara langsung kepada kepala sekolah, ya, lebih dari 2 hari harus minta izin kepada kepala sekolah. Yang kelima, siswa tidak masuk sekolah karena apa? Tanpa keterangan diatur sebagai berikut. Ya, ini misalnya kalau alfa, anak-anak bisa melihat kalau alfa, 1 kali alfa dipanggil oleh wali kelas, kemarin alfa tanpa keterangan, besoknya wali kelas memanggil, kenapa kemarin alfa? Berikan keterangan yang benar. Kalau harus ada cross check dengan orang tua supaya mendapatkan penjelasan yang baik. 2 kali alfa, baik berturut-turut ataupun menyebar, maka orang tuanya dipanggil, orang tuanya diundang. Kalau dipanggil mungkin kasar, diundang ke sekolah. Bapak, ibu, orang tua, ini anak kita sudah 2 kali alfa, kenapa bisa alfa? Ya, semua yang kamu lakukan orang tua wajib. 3 kali alfa, 3 kali alfa, orang tua dipanggil oleh guru BK, dilanjutkan dengan cleaning service. Anak-anak mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang lalu tidak ada keterangan anak-anak yang alfa di sekolah kita, karena semuanya harus ada keterangan. Ya, berikutnya setelah 3 kali ada cleaning service, 4 kali sama 5, ya, 5 kali, maka akan ada skorsing. Nomor 5 kali alfa, surat panggilan tahap pertama kepada orang tua disertai dengan skorsing selama 3 hari. Apabila kalian sudah 5 kali alfa, baik berturut-turut maupun menyebar dalam 1 tahun, kamu melaksanakan cleaning service, skorsing. Yang 5 kali skorsing. Kapan 5 kali skorsing? 3 hari. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Apakah kesepakatannya dia di skorsing berada di sekolah atau di rumah selama 3 hari? Bisa saja dia di sekolah belajar di luar ruangan, mungkin di perpustakaan. Yang 6 kali kelipatan 3 cleaning service. Begitu seterusnya, kelipatan 3 cleaning service. Ya, di 5 kali ada skorsing 3 hari. Terus coba lanjut, kita lihat 10 kali alfa, nomor 10 kali alfa, baik berturut-turut menyebar dalam 1 minggu, 1 bulan maupun 1 semester. Ada panggilan orang tua dan skorsing selama 1 minggu. Yang sampai pandasel kamu alfa, yang panggilan orang tua dan kamu diskorsing selama 1 minggu, ini sudah lampu kuning. Ya, sudah lampu kuning. Barangkali kalau memang tidak cocok, karena masalah harus dipecahkan dengan kepala dikit, kepala sehat. Ya, nanti ada counseling dari guru BK, ada kunjungan rumah barangkali. Ya, karena pada dasarnya guru BK itu adalah membantu memecahkan siswa, memecahkan masalah siswa. Ya, maka dengan guru BK, kalau kamu punya masalah boleh datang ke ruang BK. Ya, atau kamu boleh undang guru BK. Kalau kamu punya masalah di rumah tangga, di keluarga, kamu tidak bisa memecahkan, boleh undang guru BK ke rumah. Bu, bisa bantu saya, Bu, saya masalah dengan orang tua. Boleh kamu ajak orang tua ke sekolah, boleh, atau guru BK diundang. Ya, anak-anak itu yang 10 kali sudah 1 minggu skorsing, maka di 15 kali tinggal pengembalian. Anak-anak, sebagai tanggung jawab moral sekolah,
kami tidak ingin membodohi masyarakat. Sampai dia 15 kali alfa, maka siswa dianjurkan untuk dirumahkan. Ya, dirumahkan bukan berarti dipecat, tidak. Tahun ini dirumahkan, kalau mau masuk tahun depan boleh mengulang di kelas yang sama. Ya, jangan sampai nanti dibilang sekolah ini kok memotong pendidikan anak. Kalau sudah alfanya di 10 kali, rasanya kenaikan sudah susah. Kalaupun kamu tersiok-siok sampai ke kenaikan, juga tidak bisa naik kelas. Maka sarannya adalah tahun ini mungkin bisa istirahat, tahun depan boleh masuk lagi di kelas yang sama. Ya, itu hak dan kewajiban. Baik, berikutnya kita lanjut pada larangan-larangan. Yang pertama, saya persilakan anak-anak untuk membaca di slide. Siswa sangat dilarang merokok di lingkungan sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Apabila masih menggunakan atribut sekolah, itu tetap menjadi pengawasan sekolah. Dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran. Ini saya kira sudah lama tidak ada kasus seperti ini, karena kita datang dan pulang bersama-sama. Dilarang berkelahi, main hakim sendiri, seperti yang dijelaskan tadi. Seluruh masalah di sekolah mari kita selesaikan dengan pendidikan. Dilarang menjadi anggota perkumpulan anak-anak di luar, anak-anak terlarang. Yang perkumpulan dilarang. Ya, saya ulangi, dilarang menjadi anggota perkumpulan terlarang. Karena ini seringkali menyesatkan. Jadi ada anak-anak beberapa masyarakat di luar sana yang sekolahnya terganggu gara-gara ikut di dalam grup-grupnya. Dilarang menerima tamu pada waktu jam sekolah. Jangankan menerima tamu, menerima telepon pun tidak boleh. Ya, kalau orang tuamu pasti sudah tahu, dia tidak akan menelpon. Dilarang mengganggu jalannya pelajaran ketika pelajaran sedang berlangsung. Ya, kita waspadai diri sendiri. Yang berikutnya, dilarang memperingati ulang tahun pribadi di sekolah. Apalagi yang bawa tepung, beres, bawa telur, beres, lingkungan menjadi kotor. Ya, silakan kalau ulang tahun rayakan di tempat yang tepat, jangan di sekolah. Dilarang berbelanja makanan dan minuman di luar sekolah. Tidak ada anak-anak yang meninggalkan keluar dari tembok sekolah. Ya, karena kita sudah siapkan kantin, kita sudah 4 kantin ada di sekolah. Dilarang coret-coret dalam bentuk apapun, baik di bangku, di tembok. Maka nanti kalau CCTV merekam ada anak yang coret-coret, maka kalian wajib mengecek, mengembalikan warnanya. Saya panggil orang tuanya. Ya, nanti bersama bapaknya, bersama ibunya silakan ngecek bersama. Dilarang membawa senjata tajam, barang-barang yang lain, petasan, miras. Saya kira kalian sudah paham. Masa ke sekolah bawa arak, bawa tuak, kan tidak mungkin. Di luar sekolah, siswa dilarang melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan, merusak nama baik sekolah. Tadi dijelaskan, nama baik diri sendiri berakibat ke sekolah. Dilarang bermain judi, bawa kartu ke sekolah. Ini sangat dilarang. Dilarang menggunakan HP ketika pelajaran, tidak menggunakan HP. Ya, pakailah HP dengan baik. Demikian anak-anak yang bisa Bapak jelaskan, saya kira sudah sangat cukup. Ya, jadi tata tertib yang ada di sekolah semua kamu sudah paham, kamu sudah tahu, tinggal kamu menyadari untuk melaksanakan. Ya, apabila terjadi pelanggaran yang sering-sering berakibat akan perubahan perilaku, perubahan mindset. Nanti mindsetmu berubah, malah kamu senang melawan aturan. Ini anak-anak, kalau situasi seperti sekarang ini sangat baik, mari kita lakukan tata tertib sekolah, kita pahami. Karena hidup ini adalah pilihan. Hidup adalah pilihan.
kamu mau jadi orang sukses, mau orang berhasil, tinggal klik memilih. Jangan salah klik, kamu klik yang kiri, akhirnya menjadi orang yang gagal. Ya, sekolah menjanjikan keberhasilan. Ingat, saya menjanjikan keberhasilan kepada kalian apabila kamu mengikuti tata tertib peraturan sekolah. Demikian, kalau ada pertanyaan nanti akan kita sambung. Kita akhiri bersama dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya.